Hai wine lovers, asik. Ini dia, kita coba Muscat Booms de Venise, ya. Muscat Boom de Venise. Muscat ini adalah nama lain grape dari Moscato. Muscat, Moscato, Muscadel, semua sama, ya. Nah, ini gue sedikit ngeliat contekan, ya. Ini termasuk kategori sweet wine ya. White sweet, ya. Jadi wine yang manis, tapi white wine kan ada red wine, ada white wine. Ini kategori adalah sweet white wine. Jadi kalau sweet white wine itu asam nggak? Kalau didinginnya terlalu dingin keluar rasa asamnya, ya. Tapi tidak seasam rasa buah-buah lemon atau lime muda, enggak. Bukan asam yang kecut gitu. Tapi kalau di serve dengan suhu yang sesuai, ya, serving temperature-nya sekitar 11 sampai 13 derajat, it's gonna be perfect. Kita coba ya. Oke, kita coba. Kembali dari kita observasi warna dulu nih, gue lihat nih kebetulan meja putih, ya, warnanya clear, yellow clear atau bright yellow clear warnanya. Sekarang kita coba aromanya, kita cium nih. Oke. First aromanya, first impresifnya yang gue dapat dari wine ini adalah bau leci sama bau peach. Kalau leci kurang mengerti, mungkin bau rambutan yang udah mateng ya. Bau rambutan, bau leci, bau peach, itu bau-bau manis lah. Ya. Oke, kita swirl. Jadi swirl ini fungsinya untuk menarik oksigen. Ya. Kebetulan gelas yang gue pakai ini tasting glass. Lezat. Nah, manis ini, jadi gue mungkin sedikit reminding, ada beberapa manis dari wine, terutama white wine, itu ada yang menggambarkan manis seperti madu, ya, atau kan manisnya madu. Nah, ada juga manis yang nektar, ya. Jadi kayak essence-nya madu ya, mungkin. Pokoknya nektar, ya. Nah, ini manisnya manis nektar. Dia manis banget, tapi tidak enak. Karena ini kayak semacam diambil dari sari buah-buahan yang udah matang, ya. Jadi kayaknya wine-nya bisa jadi dia metodenya ada late harvest dan melalui metode botrytis. Jadi botrytis itu jamur yang menyerap kadar air sehingga kadar gulanya yang tertinggal. Ya, tapi biasa kalau botolnya gede itu dia menggunakan late harvest, atau kalau di Prancis tuh biasa ada tulisan namanya Vendange tardif, ya. Ini wine yang kalau gue minum nih ya, coba. Tadi awal gue minum, gue bisa merekomendasikan wine ini untuk makanan yang sedikit pedas, ya, rempah-rempah. Tapi bukan pedas banget, kalau pedas banget nanti malah nggak berasa wine-nya, ya. Sour spices, misalnya kayak sayuran kimchi, atau kalau di Indonesianya mungkin makanan ayam-ayam pedas, ya, rica-rica, ya, bisa, ya. Nah ini, atau kalau misalnya foie gras, boleh, ya, bukan Viagra, foie gras, ya, goose liver, oke. Atau Hainan, oke, ya. Nah, ini enak banget. Lama-lama habis sama gue aja nih. Ya. Nah itu untuk rekomendasi food pairing. Ini disajikan di gelas white wine, oke, ya. Red wine
jangan, karena mungkin nanti suhunya cepat sekali naik. Ya. Di gelas-gelas port atau sherry juga oke buat dinikmatin after meal sebagai dessert. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal dessert, bisa nggak nih dipaduin? Cocok banget. Ya. Tapi, ada tapinya. Karena ini sudah cukup manis, jangan juga dipadukan dengan makanan yang terlalu manis. Ini gue akan merekomendasikan makanan kayak fruit tartlet, ya, atau fruit cake, ya, atau strawberry cheesecake, ya, karena ada sedikit protein dan kalau cheese itu suka ada savory-savory-nya, biarpun manis tapi ada gurih-gurihnya gitu, creamy-creamy-nya, ya. Atau ya pizza yang full cheese, ya. Misalnya formaggi, ya. Pizza yang toppingnya pakai macam-macam cheese. Ini bisa. Kenapa? Karena karakter nektarnya itu. Ya. Jadi menurut gue ini suatu yang menarik untuk dieksplor di sweet wine, terutama white wine seperti muscat, the Bombs, the Venice, tulisannya Venice, jadi mungkin pronounce-nya Venice, ya. Something like that lah. Ya. Oke. Nah ini ada yang nanya juga, Om, kalau white wine itu lebih enak disajikan kapan? Sweet wine, sweet wine enak disajikan kapan? Ya kalau gue sih untuk minum sweet wine yang pasti gue habis makan yang savory gitu ya, habis makan banyak, ya mengganti dessert, instead gue makan cake segala macam ya gue minum sweet wine gitu. Atau misalnya lo lagi ada pesta, pastry party, ya misalnya pesta cuman ada lebih banyak pastry-nya atau kue-kuenya, bisa juga di pairing dengan sweet wine kayak begini. Ya. Nah, occasion-nya kapan? Kembali ke selera Anda. Tapi kalau untuk di luar party atau event, gue akan jalanin minum ini, suasananya lagi agak-agak terik matahari, tapi udaranya dingin. Ya. Atau mungkin kalau di Indonesia, ya di Pulau Jawa, ke Bandung misalnya, atau ke Bromo, ya. Tapi kalau daerah panas, gue nggak yakin ya dengan mengkonsumsi wine manis seperti ini. Karena bakal jadi enak nggak sih, ya? Enak banget, ya. Terus kalau minum manis tuh biasanya ada agak enak ya, penuh gitu sih. Ini enggak, ya. Ini malah kayak lebih fresh, lebih light, terus lebih oke gitu menurut gue, ya. Jadi kalau kalian benar-benar feel-nya enak gitu ya, lagi moodnya lagi enak, lagi senang, bisa konsumsi ini, ya. Oke, itu sedikit cerita mengenai sweet wine, info dari gue, ya. Ingat tetap minum boleh, mabok jangan, ya. Nonton terus Dengar Orang, kalau mau pesen bisa cek Prima Wine. Oke, baik Instagram atau YouTube-nya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.